Saya menyebutkan di sini tentang keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, rutinnya kita mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah bisa menjadi tameng yang paling kuat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya. Surah nomor 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang Allah tidak sukai. Dan sungguhnya mengingat Allah, maksudnya sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal? Yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama, yang paling afdal, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, sholat tepat waktu. Kemudian aku berkata, apalagi ya Rasulullah setelah itu? Beliau mengatakan bakti kepada kedua orang tua. Lalu aku berkata lagi, lalu apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan jihad ke jalan Allah atau di jalan Allah. Sholat ini teman-teman sekalian, di keutamaan yang selanjutnya adalah bisa membersihkan segala macam dosa-dosa. Jadi bisa mencegah dari kemungkaran, bisa juga membersihkan segala macam dosa. Diambil daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Salat fardu yang 5 itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras di depan rumah atau depan pintu rumah seseorang di antara kalian. Ia mandi dari sungai tersebut sehari 5 kali. Dalam riwayat yang serupa kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian, saya langsung ke terjemahnya saja, di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya dengan deras. Lalu seseorang di antara kalian mandi sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran di badannya? Maka berkatalah para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali di sungai yang deras, nggak ada kotoran badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa. Juga di dalam hadis yang lain, kalau salat itu bisa menggugurkan dosa. Hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Artinya antara 5 waktu salat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Jadi dia bisa memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Di dunia dapat selalu petunjuk dan juga di akhirat menjadi cahaya yang sangat terang. Sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man hafadha alaiha, tentang salat 5 waktu ya,
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa menjaga 5 waktu sholat, gelisah dia kalau sudah mau azan, sibuk untuk segera menjaga sholatnya. Bersyukurlah teman-teman kalau kita termasuk ini. Dan semoga insya Allah selamanya. Maka sholat itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya. Bukti dan keselamatan baginya. Bukti tentang keimanannya dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Karena kita sudah tahu awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia bagus maka beruntunglah dia. Kalau dia buruk maka rugilah dia. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Bukti tentang imannya tidak ada dan juga tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan pada hari kiamat orang yang tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama Qarun. Anda tahu Qarun? Ya, salah satu dari kaum Nabi Musa tapi akhirnya mendukung Fir'aun untuk memerangi Nabi Musa AS. Allah berikan dia kekayaan sampai di Indonesia kita katakan harta karun. Ya. Allah tenggelamkan dengan hartanya. Masuk neraka. Fir'aun. Haman adalah kepala militer. Ya. Menteri pertahanannya Fir'aun. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang Quraisy yang mati. Ya. Atau dari lemparan ya, tombak Nabi SAW. Nabi tidak pernah membunuh. Tapi pada saat di perang Uhud dia berusaha untuk menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW meminta lembing dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian melempar dari jauh. Kata Ali bin Abi Thalib saking kuatnya lemparan Nabi SAW sampai kami semua terpental. Lalu dilempar. Ubay bin Khalaf ini punya dari kepalanya sampai kakinya ya, semuanya besi. Cuma lubang matanya saja dan ada karet pemisah antara topi besinya sama baju besinya. Di situ ada celah kecil. Ya. Subhanallah, lembing Nabi SAW lewat dan merobek sedikit atau melukai sedikit bagian leher itu pas kena. Maka dia pun jatuh sambil dia teriak-teriak ketakutan. Dia mengatakan, aku telah dibunuh oleh Muhammad, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Lalu kata orang-orang pada saat mendekatinya, kok tidak ada apa-apa, cuma luka kecil saja. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad meludaiku sekarang aku akan mati. Karena takutnya. Dan ternyata betul, luka itu membesar, membusuk dan akhirnya dia mati gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW pada saat mendengar dia mati, sesungguhnya murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Kebetulan Ubay ini bin Khalaf ini suka waktu di Mekah, dia punya kuda besar gitu dan dia suka pakai baju perang. Kalau dia lewat depan Nabi dia mengatakan, Muhammad saya akan bunuh kau dengan menggunakan kudaku ini. Kata Nabi SAW, saya insya Allah akan membunuh kau dengan di atas kudamu itu. Dan ternyata terbukti. Dan ini semua adalah orang-orang ahli neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ya mereka di dalam neraka. Dan bagi orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama orang-orang yang na'udzubillah. Di dalam riwayat lain Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan was-salatu nur, dan salat itu cahaya dalam kehidupan. Juga hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap subuh hari ya, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi punya keutamaan sholat itu. Gitu kan. Yang kelima, Allah mengangkat derajat dan menghapuskan. Ya, Allah mengangkat derajat dengan sholat itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, "Alaikum bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha al-khati'ah." Yang artinya perbanyaklah sujud, perbanyaklah sujud. Karena kamu tidak sujud sekali saja untuk Allah. Tentu sini maksud adalah sholat terutama ya. Kecuali Allah akan angkat derajatmu. Satu kali sujud satu derajat. Dan akan dibersihkan darimu satu dosa.
Keutamaan yang luar biasa. Yang keenam, sholat termasuk faktor yang paling utama membawa orang masuk ke dalam surga. Ya. Disebutkan dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Faqala li sal, faqultu as'alaka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghayra dhalik? Qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Pernah satu malam aku bersama Rasulullah SAW lalu aku mendatangi beliau. Maksudnya untuk menemani beliau dan ikut sholat bersama beliau. Dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau untuk persiapan sholat malam. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau SAW berkata, mintalah sesuatu. Kau minta sesuatu, kau butuh sesuatu. Maka sahabat ini pintar sekali, cerdas. Ya, dia mengatakan, ya, aku meminta kepadamu agar aku nanti dapat bersamamu di surga. Di mana anda di surga, aku ada di situ. Maka kata Nabi SAW, ada permintaan lain. Dia mengatakan, itulah permintaan utama saya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, kalau sholat termasuk penyebab masuknya orang ke dalam surga di sini ya. Karena memang dengan banyak sujud berarti bisa masuk surga bahkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu hadis-hadis ini hadis sahih semua ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahli Sunan dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, kita masuk ke lebih dalam masalah tadi, makna yang kedua dari hadis ini yaitu pergi ke masjid ya. Walaupun sekarang masa pandemi ini kita tidak ke masjid dulu dan itu bagian juga dari maqasid syari'iyah. Karena nggak mungkin kita menuju ke masjid sekarang untuk kumpul rame-rame gitu kan. Sebagaimana sudah keluar fatwa ulama, kita bicara ini hukum syar'i berlaku seterusnya. Kalau corona ini hanya sebentar. Hanya sementara gitu. Ya. Anda kalau menuju ke masjid, melangkah, akan dicatat kebaikan, pahala sendiri setiap langkahnya. Meninggikan derajat, menghapus dosa. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baiti min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu, khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u darajat." Barang sampai bersujud di rumahnya, lalu ia berjalan menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan sholat fardu. Maka yang satu langkahnya dari dua langkahnya akan menghapus dosanya, yang satu lagi akan meninggikan derajatnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga sabda Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu, thumma kharaja ila al-masjid, lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataba Allah azza wa jalla lahu hasana, wa lam yada qadamahu al-yusra illa hatta Allah azza wa jalla anhu sayyi'ah." Jika salah salat di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, dia sempurnakan, lalu dia keluar menuju ke masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan setiap langkah. Setiap kaki kanan, ya, kita kan biasa angkat kanan, kiri di bawah. Kita angkat kiri, kanan di bawah gitu kan. Setiap diangkat kanan, maka dicatatkan satu pahala. Ya. Dan kaki kirinya, kalau diangkat maka menghapuskan satu dosa. Saya pernah coba teman-teman itu. Saya pernah kontrak sebuah tempat waktu itu di Makassar. Waktu awal-awal kami balik dari Madinah dulu. Awal saya menikah tahun 99. Saya kontrak sebuah rumah. Rumah itu berhadapan langsung dengan masjid. Jadi hanya ada ukuran mungkin 2 mobil pas ngepres di dalam sebuah jalan kecil gitu ya. Kalau kita hitung 2 mobil ngepres sekali, itu 2 di situ bisa. Cuma melangkah. Ya mungkin ukuran berarti sekitar 4 meter atau 4,5 meter ya. Antara rumah kontrakan ini sama masjid. Saya pernah hitung dari pintu rumah, ya, dari pintu rumah. Saya pernah hitung dari pintu rumah keluar, melangkah ke pintu masjid ya, sampai pintu masjidnya itu kurang lebih 50 langkah, kurang lebih 50 langkah. Dan itu luar biasanya. Saya juga terkaget pada saat itu. Artinya hanya dari pintu rumah melangkah normal 1, 2, 3 mungkin dari pintu rumah itu ke pagar sekitar
mungkin 4 meteran juga barangkali ya, 3-4 meter, tambah jalan 4 meteran mungkin. Kemudian dari itu sudah masuk pagar masjid, sampai ke pintu masjidnya juga mungkin kena naik tangga gitu kan. Mungkin 4 meteran juga mungkin. Itu subhanallah sudah 50 langkah. Saya berpikir 50 langkah ini berarti ada 25 derajat, 25 peninggian derajat, 25 pahala, 25 juga pengampunan dosa. Kalau kita gabungkan semua hadis ini, gitu kan. Juga dalam hadis yang lain, dan ini kita bisa masukkan dalam keutamaan yang ke-8 sebenarnya. Jadi orang yang pergi masjid itu seperti dia sedang berjalan di surga. Sebenarnya hadis ini bisa masuk ke dalam keutamaan tadi, atau ya keutamaan, salah satu keutamaan yang kita sebutkan itu yang masuk ke dalam surga ya. Tapi di sini kalau kita sendirikan maka dia seperti memang Allah jadikan dia tamu di surga gitu kan. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nazlatan minal jannati kullama ghada aw raha. Dia akan dapat istana di surga lah. Kalau kita poin 8 ini akan mendapatkan istana di surga setiap kali dia pergi, setiap kali dia pulang. Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi pagi dan sore hari. Ya. Di sini tentu bisa bermakna dalam hadis a'addallahu lahu nazlatan, ya. Itu bisa bermakna sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika tamu itu datang. Ya. Kemudian yang ke-9, dengan sholat juga Allah akan menyelamatkan hambanya pada hari kiamat. Karena dia adalah amal yang pertama dihisab hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan beruntunglah dia, maksudnya selamat masuk surga. Dan kalau dia buruk maka akan celakalah dia. Yang ke-10, orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat seperti orang yang keluar berhaji dan dalam keadaan berihram. Sebagaimana hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin atau ila salati maktubah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dan yang sedang berihram, atau berhaji yang sedang berihram ya. Barang siapa yang keluar untuk menunaikan sholat duha, ia tidak merasakan lelah kecuali karena melaksanakan sholat tersebut, maka pahalanya seperti orang umroh. Ini keutamaan tersendiri lagi. Gitu kan. Juga dalam hadis yang lain, kalau ada orang yang terbiasa, ini keutamaan yang ke-11. Kalau ada orang yang pergi ke masjid, terbiasa dia sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia mendapatkan sholat sudah selesai. Padahal dia sangat semangat ingin supaya tidak ketinggalan sholat. Allah berikan dia pahala jemaah yang pertama. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda fa ahsana al-wudu, thumma raha fa wajada an-nas qad sallu, a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yang mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berwudu dengan baik dan sempurna, dia sempurna wudunya, kemudian dia berangkat menuju untuk sholat berjamaah, namun dia mendapati orang-orang sudah selesai menunaikan sholat, maka Allah memberinya pahala orang ikut dan menghadiri sholat jamaah tersebut yang awal tadi. Ini tanpa mengurangi pahala orang-orang ikut berjamaah tadi. Keutamaan yang besar sekali.